Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru, masih di tema 6, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sekarang sebelum belajar, kamu siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sekarang Bu Guru akan mengulang pelajaran yang lalu, yaitu tentang membuat kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian telah belajar membuat kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung. Dalam menulis kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung, jangan lupa gunakan kata tanya pada awal kalimat, huruf kapital di awal kalimat, dan tanda tanya di akhir kalimat. Itu yang harus kamu ingat-ingat dalam pembuatan kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung. Sekarang kita akan mempelajari tentang membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Meskipun kemarin sudah Bu Guru bahas tentang penggunaan kata tanya pada kalimat tanya. Satu persatu sudah Bu Guru kasih contoh. Nah, sekarang kita mengulang kembali. Membuat kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung, membuat kalimat tanya diawali dengan kata tanya di awal kalimat dan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, pada pembelajaran ini, kalian diajak belajar tentang penggunaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan akibat. Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan caranya. Itu yang perlu diingat-ingat. Kalian telah belajar membuat kalimat tanya. Sekarang kalian akan mempelajarinya kembali agar lebih mahir membuatnya. Dalam membuat kalimat tanya, harus memperhatikan kata tanya yang tepat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, kamu perhatikan contoh kalimat yang ada, yaitu ada 2 contohnya ya. Yang pertama di situ, kapan kita pergi ke tempat nenek Bu? Nah, kata kapan selain menjadi awal kalimat juga merupakan kata tanya. Karena awal kalimat menggunakan huruf kapital. Itu huruf K-nya K besar ya. Nah, kata kapan itu sendiri yaitu kata tanya ya. Nah, karena kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Sudah ada juga ya. Nah, nomor 2 sekarang. Di mana kita pergi liburan? Nah, kata di mana itu merupakan kata tanya. Juga awal kalimat. Jadi huruf D menggunakan huruf kapital. Dan diakhiri menggunakan tanda tanya karena merupakan kalimat tanya. Nah, semoga dengan 2 contoh ini kamu semakin paham membuat kalimat tanya. Kita beralih ke pelajaran matematika. Kita akan membandingkan berat benda yang diukur dengan satuan baku. Kamu mengingat kembali pembelajaran yang tentang membandingkan berat benda. Sekarang, kalian akan mempelajarinya kembali agar lebih paham. Nah, kamu perhatikan contoh. Berat sekeranjang jeruk merah 50 ons. Berat sekeranjang jeruk lina 7 kg. Keranjang jeruk milik siapa yang lebih berat? Nah, karena satuannya berbeda, yang pertama kita samakan satuannya terlebih dahulu, yaitu merubah ons menjadi kilogram. Nah, milik Mira itu satuannya masih ons, yaitu 50 ons. Kita ubah menjadi kilogram, menjadi 5 kilogram. Nah, setelah mengetahui
menggunakan satuan baku kilogram, kita menjadi tahu milik Mira 5 kg, sedangkan milik Lina 7 kg. Nah, jadi keranjang jeruk milik Lina lebih berat. Dan itu sudah ada tandanya ya. Tandanya 5 kg apa? Lebih sedikit atau lebih kecil dari 7 kg. Nah, paham ya? Setelah kita mempelajari satuan baku pada pelajaran matematika, sekarang kita akan mempelajari tentang mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, tata tertib di sekolah merupakan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Tata tertib di sekolah berlaku bagi seluruh warga sekolah. Berikut contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, memakai seragam sekolah lengkap. Yang ketiga, mengikuti upacara setiap hari Senin. Yang keempat, menjaga ketertiban selama kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, membuat surat keterangan atau surat izin jika tidak masuk sekolah. Dan yang keenam, tidak boleh membawa handphone. Nah, tata tertib di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Bila ada warga sekolah yang melanggar tata tertib, akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya pun setiap sekolah pasti berbeda-beda karena aturannya pun berbeda-beda. Jadi kita selaku warga sekolah harus mematuhi aturan yang ada di sekolah tersebut. Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.